biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai talk show buat bisnisnya, kita lihat video profilnya dari Pak Wibi ya. Being a businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is a pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Hard work doesn't always lead to success. The right capital does. Choose Prudential. Nggak pakai lama. Kita undang videonya ya. Ayo silakan duduk kok. Selamat pagi. Hai. Kurang kenceng. Sekali lagi ya, tes ini ngetes mix sebenarnya. Semangat pagi. Pagi. Bisa 10 kali nih semangat pagi ya. Oke teman-teman, masih ada yang ditunggu nggak? Teman-teman mungkin di parkiran lagi jalan di sini. Gak ada ya? Kalau ada pun kita tinggal ya. Oke. Ya jadi saya tahu perjalanan di sini luar biasa menantang ya. Saya juga kaget keluar dari rumah terang benderang sampai ke Galaxy Mall hujan terus. Saya dari rumah sebenarnya terang benderang. Ya terang kan? Tiba-tiba dua ya. Nah makanya itu. Ini talk show tapi MC-nya nggak siap nanyain saya gimana ya? Oh, soalnya MC-nya jadi dadakan ya. Kita nggak berlama-lama mau nanyain beberapa question. Ini setengah stand up comedy ya, biar nggak tegang. Ko Ibi, bisa diceritakan bagaimana keadaan Ko Ibi sebelum di Prudential? Oke, padahal saya ngasih dia tugas MC ini udah dari pagi. Yayo dikira guyonan ya kan? Sampai sini ya masih guyonan. Nah sekarang dikasih kertas yang berat sampai mau jatuh ya. Oke teman-teman, Anda lihat video profil saya ini ya. Jadi saya ini waktu dari kecil bukan dari keluarga yang berkecukupan ya. Jadi otomatis orang tua cuma bisa sekolah ya di tempat yang biasa lah. Bukan sampai yang berkelas kayak sekolah-sekolah zaman dulu yang kelas kan kayak Petra, Frateran, Siglo itu kan pasti berkelas ya. Kita nggak sampai di kelas seperti itu. Nah, dari kecil saya punya hobi main basket ya. Jadi sejak SMP udah lebih serius lagi sampai ke level daerah. Jadi saya udah main untuk tim Jawa Timur ya. Ini soundnya nggak enak ini. Di rekamannya masih nggak enak. Soundnya kurang kenceng. Nah, setelah itu saya lulus SMA pun ya, baru mulai masuk ke kampus yang lumayan ya, cukup elit. Saya masuk di Ubaya ya, tahun 95 ya, itu pun juga sama ya, lewat jalur prestasi main bola basket. Nah tapi selama saya di kuliah ya, saya nggak pernah masuk sekolah, cuma semester 1 aja karena kepingin cari duit ya, kepingin lah pokoknya bisa punya uang gitu loh. Karena ngerasain dari kecil itu bener-bener kayak orang
hidup itu nunut gitu ya, hidup itu nunut. Jadi apa-apa mesti dibayarin teman, apa-apa mesti dibayarin teman, nggak pernah bisa bayarin. Ya. Nah akhirnya saya jualan handphone, sampai akhirnya berbelok ke jualan kartu SIM cardnya. Nah, saya dulu spesialis nomor cantik dan cukup oke ya, sampai sekitar tahun 2002. Waktu itu saya masih usia 25. Akhirnya saya menikah, beli rumah di Lebak Intelijensi. Ya. Rumahnya kecil, cuma 7x14. Harganya 200 juta tahun 2002. Nah, ketika itu usia saya 25, tapi penghasilan saya juga sudah cukup oke, 25 juta per bulan. Itu udah average pasti dapat. Ya, bahkan cara kerjanya enak. Ya, tinggal setiap minggu kartu datang, di list yang cantik dijual berbeda, yang nomor acak dijual murah. Udah pasti cuan lagi. Ya. Tetapi begitu saya habis merit beli rumah, ya bulan 6, saya masuk bulan 9 setelah renovasi, ternyata berubah nasib. Ya, berubahnya begini, yang semula average bisa cuan 25 juta, tiba-tiba mulai rugi 9 juta, 13 juta, mulai rugi terus setiap bulan. Ya. Kalau Anda tahun 2002 sudah pakai handphone, Anda pasti ingat itu momen dimana ada banyak kartu simpati, nomor baru loh ya, terutama nomor cantik. Itu pulsanya waktu Anda beli baru sudah jutaan. Nah itu tahun 2002. Kalau yang lihat beberapa wajah kayaknya Anda udah handphonean gitu ya. Kalau yang kayak gini kayak kamu masih main dot. Nah ini masih main dot. Ya. Bener ya, masih main dot ya 2002. Nah, terus akhirnya teman-teman saya tutup. Ya tahun 2002 Desember saya udah gak tahan, akhirnya saya biar. Udah nggak main handphone lagi, nggak main kartu. Nah tahun 2003 bulan 7, kalau Anda lihat video profil tadi, justru anak saya pertama lahir. Jadi ketika papanya nggak punya kerjaan, ya papanya nggak ada duit, padahal barusan beli rumah, barusan beli mobil gitu ya, semuanya nyicil, tiba-tiba kehilangan semuanya. Ya, jadi itu benar-benar momen dimana di bawah banget lah, ya benar-benar di bawah banget, sampai nggak bisa tidur. Jadi setiap hari saya selalu duduk di teras sambil ngerokok itu, mikir ternyata nggak ada penyebab apa-apa itu, nggak ada solusi terus gitu. Mau ngapain ya? Cari teman di handphone, ya nggak ada solusi terus. Sampai akhirnya 2003 biar, ya nggak ngapa-ngapain. Ya, akhirnya 2004 saya mulai mencoba melakukan yang nggak mungkin saya lakukan. Saya pikir, yaitu coba jadi marketing. Ya, teman-teman saya ini dari kecil karena nggak berkecukupan, pasti saya terbentuk sebagai orang yang agak minder. Ya, sehingga dulu ngomong normal, ketika SMA mulai jadi gagap. Ya, kalau ngomong sama orang nggak kenal, nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar. Nah, singkat cerita, dengan kondisi kayak gitu nggak bisa jadi marketing kan ya. Tapi akhirnya saya coba, saya masuk ke salah satu MLM. Ya, zaman dulu tahun 2003, 2004 MLM ini ngotot. Sekarang udah nggak terlalu. Ya, saya masuk ke sana, udah selesai training, pas mau mulai disuruh bayar 60.000 untuk starter pack-nya, starter kit awal. Nggak jadi, saya merasa belum tentu berhasil, sudah keluar 60.000, ngapain? Nggak saya lanjutin. Ya, kemudian nyoba lagi marketing di salah satu properti. Zaman dulu top juga ini properti, ya. Huruf depannya E, ya, Anda bahas sendiri ya. Udah mau selesai, ya udah training selesai, udah diajarin listingnya, bagi hasil dan semuanya. Ternyata untuk dapat license supaya bisa jalan itu bayar 950.000 kalau nggak salah. Oh 900-an, entah 900 atau 950. Ya nggak jadi lagi, nggak mungkin lah. Ya, gimana mungkin? 60.000 aja nggak jadi, apalagi 900.000. Akhirnya batal lagi. Ya, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya coba gunakan ijazah saya. Ya, saya lulusan Ubaya accounting, yaitu ada Pak Bob itu dulu dosen saya, orang hebat dulu di Ubaya. Ya, sekarang beliau direktur. Anda bayangin direktur aja jadi AAD kita, nah, luar biasa nggak bisa di sini. Ya, mungkin Bapak boleh berdiri Bapak. Nah, ini dulu dosen luar biasa saya di Ubaya. Nah, ya. Beliau ini sekarang posisinya direktur di salah satu perusahaan besar. Ya, direktur. Tetapi beliau melihat potensi bisnis ini dan beliau ada di tengah-tengah kita. Nah teman-teman, akhirnya saya coba ijazah saya untuk apply. Ya, IPK saya 2,47, bagus banget. Ya, bagus banget. Ya. Apa yang terjadi? Ditawar 600.000 ijazah saya.
Maksudnya gajian itu 600.000. Ya nggak jadi lagi teman-teman. Ya. Dan akhirnya kecemplunglah saya di bisnis ini tahun 2004, 16 April. Dan ternyata ya hidup berubah total sejak berada di bisnis ini. Ya, nah itu kisah saya dulu. Tuh, ngaku dulu. menyimak background sebelumnya gitu. Nah terus tuh menurut Wibi apa yang membuat Ojo koko toh, like ini WIB itu kan teksnya O. Soalnya rencananya MC ini kecil. Nah ini berhubung MC ini lebih tua kan ya manggil WIB aja. Terus ya teman-teman Nah semula MC-nya kayak ini. MC-nya harusnya masih 20-an, makanya di teks itu koko gitu ya. Jadi berubah orang ya jangan koko. ya wes Pak ya. Ya. Gitu ya. Kenapa kok maskeran? Tak pikir kumisen. Tak pikir kumisen loh. Apa nih? Menurut Pak Wibi, apa yang membuat seorang Wibisono Citro yang bukan orang pintar? Tadi kan IPK-nya berapa teman-teman? 2,47. Nah, PK-nya orang kaya itu. iya. Tetapi bisa sukses seperti ini di Indonesia. Oke, ready to look slide dari. Nah, ini loh teman-teman. Jadi kalau Anda lihat ya, ini yang bikin saya nggak pinter pun bisa berhasil. Jadi kalau zaman saya dulu ya, Anda hari ini beruntung sekali. Ini jenjang karirnya kan agent AAD, Associate Agency Director, terus Agency Director. Ya, udah selesai. Dulu zaman saya untuk bisa naik kelas itu 4 kali. Agen, UM, SUM, AM. Jadi 4 kali. Ya. Dan syaratnya pun lebih mudah sekarang. Dulu saya ke sini 300, sini ke sini 900, sini ke sini 2,7 miliar. Jadi untuk level paling tinggi itu 2,7 miliar. Kenapa kok saya merasa saya bodoh tapi gara-gara lihat ini kok saya jadi bisa? Simpelnya gini loh. Di bisnis ini pertama kali saya start, ya, saya tahunya bahwa untuk naik kelas itu tidak dibatasi jumlah orang. Jadi intinya, lu bisa capek, ya ayo naik, itu aja. Dan saya waktu pertama kali jadi agent, ya, saya sempat jadi agent 2 tahun. Bukan karena saya nggak mampu naik kelas waktu itu, tetapi saya nggak ngerti kenapa harus naik kelas. Saya tahunya ya jadi agent asuransi itu jualan asuransi. Ternyata ketika saya masuk ke acara seperti ini, pas ada leader yang ngomongnya bisa saya terima dengan baik, saya jadi paham. Oh ternyata kalau mau sukses di asuransi, justru bukan fokusnya di jualan asuransi, lucu kan? Fokusnya adalah bangun tim. Dan angka-angka yang dia tunjukkan ketika bangun tim itu luar biasa teman-teman. Ya, ini informasi ya, kalau Anda mau naik kelas, sekarang tambah enak, bisa 6 bulan naik kelas. Dulu saya mesti setahun sekali naik kelas. Ya. Nah, ini saya jadi lebih tertarik lagi. Kalau saya sudah di sini ya, naik kelas di AAD ini, coba bayangin, saya akan menerima penghasilan sebesar 75% dari komisinya agen-agen saya. Duh, berarti kan saya nggak perlu bingung-bingung mau jualan. Yang penting cepetan naik aja. Habis naik, otomatis saya akan terima. Loh kok bisa ya terima? Katanya nggak fokus jualan. Teman-teman mesti ingat nih. Kan syarat untuk bisa naik ke sini harus terjadi penjualan 300 juta antara saya dengan tim saya. Nanti saya akan tunjukin gambarnya dari mana angka 300 dan 900. Nah, jadi saya fokusnya di sini. Kalau saya nanti udah di sini, terus agen saya naik ke sini, dia punya agen banyak tuh. Saya terima 35% dari komisi-komisinya AAD saya. Ya. Jadi kalau saya di sini sekarang kan saya di sini nih. Saya terhadap tim-tim saya dapatnya berapa teman-teman? Berapa ini? Lebih besar malah. Kan total itu 100%. Saya terimanya 110% dari komisi yang diterima oleh AAD saya. Nah, gambaran ini loh Li, yang bikin saya jadi semangat. Teman-teman percaya nggak sih bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada orang goblok? Itu saya tahu. Ketika seseorang minat sesuatu, minat loh saya ngomongnya, konsentrasi tercurah di sana, dia bisa pinter loh di bidang itu, bener nggak? Termasuk saya. Ya, jujur aja dulu saya S1 kenapa kok 2,7? Saya nggak
minat. Terus bukan membela diri loh, serius gak minat. Saya minatnya jualan handphone, dapat duit. Jadi bagi saya pokoknya lulus gitu loh. Saya nggak tahu kalau ternyata IPK-nya 3, itu lebih bangga. Kalau tahu dulu Pak Bom saya bisa IPK 5 Pak Bom. Ya. Gitu nih. Jadi gara-gara gambar ini sebenarnya. Iya, bayangkan ya teman-teman, dari agent, dari AD 110% tanpa kerja apa-apa ya Pak? Iya, nah itu yang bikin enak. Makanya jangan kaget kalau Anda lihat para adik-adiknya Prudential, ya, kok hidupnya enak ya? Ya tuh isinya cuma golf, ya, makan enak, gitu kan itu, mani pedi, salon, tapi kok tambah sugih terus lah ini gara-gara ini. Makanya prinsip saya ya, sudah dikasih tahu cara naik kelasnya, loh ya cepetan naik kelas. Nah ini yang paling terakhir lebih ngeri teman-teman, ini lebih ngeri. Ini maksudnya begini, ini saya akan tunjukin pakai gambar ya. Ini gini. Ini ya, yang gambar terakhir itu maksudnya gini. Ini kan saya, ya kan? Saya kan hari ini sudah jadi AD, betul gak? Terus AAD saya, berarti suatu ketika kan akan jadi AD saya. Ini adik-adik saya. Yang dulunya AAD saya, paham? Saya sebut AD generasi 1. AD generasi 1. Para adik-adik saya ini kan ya pasti punya AAD loh. Di mana dia mengembangkan AAD-nya. Sehingga adik saya ini juga akan punya adik-adik lagi sendiri kan? Benar nggak? Bagi dia ini adik satunya. Bagi saya ini adik generasi 2. Nah ini bakalan terus teman-teman sampai jadi adik generasi 6. Itu makanya saya tulis adiknya sampai 6G. Nah berapa penghasilan saya terhadap semua ini? 33,3% dari penghasilannya dia. Loh gila. Dari komisi diterima. Gampangnya gini aja guys, ya. Berarti mau nggak mau di atas saya pasti ada orang nggak? Ada. Pasti ada loh. Nah, sebut aja si A gitu, untuk orang-orangnya. Teman-teman, tahun 2021 ya, saya bersama seluruh anak saya tahun lalu itu omsetnya 52 miliar. Omsetnya tahun lalu. Ya. Kita anggap aja rata lah jualan produk tradisional 5 tahun. Berarti kan komisinya 25%. Ya toh? Terus leader saya anggaplah terima 33,3%. Nah, kita hitung kurang lebihnya aja. Coba, siapa contoh bisa ngitung pakai kalkulator? Berarti orang di atas saya dapat duit berapa? Itu kan? Ayo, 52 miliar dikali 25% dikali 33%. Berapa nilainya? Ayo, berapa? Berapa? 4 M ya? Berarti satu bulannya berapa? Si Pak Tiao. 350 juta. Nah, pertanyaannya, bisa muncul 52 miliar, orang yang pernah merekrut saya itu ngapain? Ayo, jawabannya apa? Ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain. Dia cuma pernah merekrut saya. Paham ya? Jadi hari ini, Anda harus mulai berpikir, kalau Anda mau kaya di bisnis ini, bukan dengan semangat jualan asuransi. Itu hobi. Kamu punya market bagus, kepingin nulung orang, harus punya polis yang benar, ya jualan dong. Tapi sesungguhnya kalau kamu kepingin membangun bisnis ini menjadi besar, menjadi kaya, kamu harus menemukan orang-orang seperti ini. Kita nggak pernah tahu ketika merekrut si A jadi kayak apa, nggak tahu. Ya loh. Tetapi selalu ada harapan. Sekarang contoh nggak usah jadi kayak saya gini lah, separuhnya kan dia masih lumayan. Ya kan? 30%-nya pun dia masih lumayan. Teman-teman harus ingat loh, ini kan leader saya terhadap siapa? Saya. Dia masa punya agent saya kok? Ada nggak yang lain? Nah, berarti kan masih dijumlah. Ngeri. Nah, saya begitu kemarin tahu ini, ngiler teman-teman. Jadi saya pun langsung ngebut
Dan benar, saya kan 2004, 2005 kan masih agent. 2006 saya langsung naik kelas UN. 2007 saya naik kelas SUM. 2008 saya naik kelas jadi AM. 2009 saya punya kantor sendiri. Padahal IPK cuma berapa? Nah, 2,7. Gak pintar belas padahal gitu. Ya, tapi gara-gara minat ya jadi beda. Ya, oke, itu Lid. Oke, teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan disimpan, terus nanti bisa ditanyain ya. Nah, Nah, ini kan talk show, Anda bisa tanya nanti. terus dari sisi jenjang karir memang kelihatan muda dan singkat ya. Tadi katanya, oh jenjangnya sekarang lebih muda, betul ya. Nah, bagaimana dengan produk asuransi? Apakah memang mudah untuk dijual? Ya, teman-teman, banyak orang kan merasa jualan asuransi itu susah. Ya, saya dulu juga merasa begitu. Tetapi ketika saya mendalami bisnis ini, saya merasa lebih susah jualan rumah, jualan mobil. Bagi saya lebih susah. Beneran? Kenapa? Karena gini, prinsipnya ya, kalau saya menjual, berarti pihak yang membeli harus punya apa? Punya uang. Kondisinya sama berarti ya, sama-sama harus punya uang. Cuma bedanya sekarang, kalau teman saya ini yang bisa nyetir di rumah cuma dia sudah punya mobil 4. Walaupun saya teman baik, gampang nggak jualan mobil kelima sama dia? Gampang nggak? Nggak gampang. Betul ya? Kebanyakan pasti ngapain aku beli sampai 5, masuk kakek duit tuh ya. Rumah juga sama. Orang ditawari rumah pasti seneng. Kenapa? Ayo saya mau tanya, kenapa kalau orang ditawari rumah, pertanyaannya bukan pertanyaan, awalan ngomongnya bukan nolak, mesti mau. Tapi setelah itu kan yang dipertimbangkan banyak. Kenapa? Lokasi di mana, betul? Ukurannya berapa, betul? Hadapnya kayak apa, betul ya? Sekatannya kayak apa? Belum lagi manggil susu. Lihat dulu Hong Sui-nya, isu batal mana, betul ya? Teman-teman, Anda nanti akan lihat kenapa kok jualan asuransi itu gampang. Nah ini saya tunjukin ya. Apakah perlu beli asuransi pribadi? Bentar, ini video yang mau saya tunjukin Anda, video tentang fokus asuransi kesehatan. Ya, kan banyak orang bilang pakai BPJS, gitu kan? Nah, Anda bisa lihat ini contohnya. Apakah perlu beli asuransi pribadi kalau sudah ada BPJS Kesehatan dan juga sudah ada asuransi kantor? Dulu aku bilangnya ya nggak perlu, sayang uangnya. Nah sekarang pandanganku itu sudah berubah nih 180 derajat. Singkatnya ini adalah salah satu klien kita. Beliau sekarang ini sudah almarhum. Beliau ini waktu itu bertanya kepada saya, Mas Melvin, saya perlu beli asuransinya ya. Kondisi keuangan beliau ini sebenarnya baik-baik aja, tetapi ada rasa sayang ya kalau uangnya dibeliin premi asuransi. Toh kantor udah ngasih asuransi kesehatan, udah ngasih asuransi BPJS Kesehatan. Ya wes Pak, mending uangnya diinvestasiin aja. Singkat cerita, beliau ini terkena sakit kritis, yaitu cancer. Beliau harus kemoterapi dan ya jadinya jarang masuk kantor. Itu manajemen perusahaan memutuskan pensiun dini dengan diberi pesangon lebih. Sayangnya setelah beliau dipensiunkan dini, tidak ada lagi asuransi kesehatan kantor. Ya hasil uang pesangon yang sudah tadinya dapat itu dipakai buat berobat, sembari istrinya cari cara untuk nambah penghasilan. Nah ketika uang pesangonnya menipis, ya kemudian treatment cancernya itu mulai dihentikan. Nanti dari sini aku merasa bersalah dan kenapa nggak maksain gitu waktu itu. So I hope you guys learn from my mistake ya. Iya ya, Anda udah tahu jawabannya nih. So, sekarang saya mau tunjukin ini ada yang menarik. Berarti ini hospital yang bagi saya kayak ATM yang luar biasa yang Prudential sediakan buat kita. Pasti untung. Ini saya kasih tunjuk. Kenapa jualan asuransi itu gampang. Teman-teman yang di belakang kelihatan nggak ini? Usianya yang saya tunjukin berapa? Kelihatan nggak? 46. Usianya 45 tahun. Ya ini contoh proposal kontraknya ya. Saya mau tunjukin Anda gampang apa enggak. Ini usianya 45 tahun. Ya. Dia saya kasih ATM black card judulnya bronze B. Itu artinya ATM ini berisi angka 15 miliar. Ya, pikirin sendiri. Ya 15 miliar. Anda bayangin usia dia 45. Ya. Saya asumsikan dia pakai bisa sampai usia 75. Oke. Preminya yang dia bayarkan di sana saya asumsikan 1,1 juta per bulan selama 20 tahun. Teman-teman total bayarnya berapa? 240, 250.
240 jutaan lah ya kurang lebih selama 20 tahun. Teman-teman coba sekarang Anda pikir baik-baik. Perjalanan hidup kita dari usia 45, 46, 47, 48, 50, 55, 58, 60, 62 sampai 75. Bisa nggak sakit? Bisa masuk rumah sakit nggak? Bisa. Gara-gara kepleset kayak kecekluk lah, ya toh. Belum lagi tambah DP tipes, bolak-balik DP tipes, tambah lagi HRP, tambah lagi terus nggak sembarangan. Bisa nggak kalau ditotal semua hasilnya kurang atau lebih dari 240 juta? Menurut Anda yang mana? Lebih. Nah, so teman-teman, begitu Anda beli Bronze Bay itu berlaku di seluruh Indonesia. Anda dapat jatah kamar, isinya satu bed sendirian, ya, pakai kamar mandi di dalam. Anda selama hidup dikasih ATM 15 miliar, wes sakit gak usah bayar. Wes, Anda pikir, saya bolak-balik ngurusin klaim. Sekarang kok jarang ya, yang bunyinya itu kalau keluar dari rumah sakit di bawah puluhan juta itu jarang sekarang. Ya, dokter semua dikit-dikit puluhan juta. Nggak ada yang belasan sudah jarang, puluhan atau ratusan. Ya, apalagi kalau sudah berubah dengan saraf, tulang, wah pasti ratusan juta semua. Nah, Anda pikir, untung nggak kalau kita beli kayak gini? Jadi ketika saya menceritakan ini ke teman saya, ya, saya cuma ngomong, ya udah, lu tinggal tukerin aja, tak kasih ATM 15 miliar sekarang lu pegang, lu boleh cicil cuma 240 juta selama 20 tahun. Jadi jatuhnya cuma 1,1. Murah. Ya. Yang kedua, ini naik kelas. Sekarang bukan seluruh Indonesia, tapi di seluruh Asia. Ya, tapi nggak termasuk Hongkong, Jepang, Singapura. Tetap aja jatahnya 15 miliar boleh di seluruh Asia kecuali Jepang, Hongkong, Singapura. Preminya cuma berapa? 1,395. Ya, anggaplah 1,4. Tetap murah banget. Kalau 1,4 juta per bulan berarti berapa? Selama 20 tahun, Joni. 1,4 Berapa? 18 360 360 juta teman-teman. Masih murah banget. Anda bisa berobat ke China, bisa berobat ke Malaysia. Wes, gak usah bingung. Saya kasih ATM 15 miliar. Berlaku dari hari ini sampai kamu tua. Pikir, murah gak? Murah banget. Benar kan? Murah banget. Nah, itulah, itu yang saya maksud. Yang lebih tinggi lagi, tetap murah. Nih, ini sekarang ke Singapura nih. Ini seluruh Asia. Anda mau ke Singapura, mau kemana boleh. Jepang, Hongkong semua boleh. Teman-teman kalau kita hitung, bayarnya cuma 2,2. Berapa Coach Joni kalau kali 20 tahun? 2,2 kali 12, 240, 250, 500. Murah gak? Ingat loh, ini berobatnya sudah mulai ke Singapura loh. Ini sudah mulai ke Singapura. Ya, Singapura gak murah. Ya. Anda total bayar cuma 500 juta. Ya. Cicilnya 20 tahun ini teman-teman. Tapi sekarang saya kasih ATM-nya bukan lagi 15 miliar. Kalau untuk yang dulu ini ATM-nya adalah 35 miliar. Gila kan? Nah, guys, pikir. Jadi Anda di dompet ini udah pegang ATM 35 miliar. Pokoknya sakit dari hari ini sampai besok lu tua, nggak usah bayar. Pakai lagi. Dibeli nggak? Beli. Nah, ini loh, kalau Anda cinta keluarga, cinta badan, pasti beli. Ini saya ngomong hospital ya. Nah, ini ada lagi yang menarik nih. PCB, ya. Saya tulis di sini aja. Ini sekarang saya bahas tentang produk yang membahas tentang critical sama meninggal. Teman-teman, sebelum kita merasakan bahwa jualan asuransi itu gampang, Anda harus tahu dulu maknanya dulu, apa yang diproteksi itu. Teman-teman, Anda tahu nggak bahwa kita ini kalau bisa lahir di dunia, berarti kita pasti set B-nya lah, set A-nya lahir, set B-nya lah Meninggal. itu pasti. Nah, masalahnya ternyata dari fakta untuk meninggal langsung itu nggak gampang. Meninggal langsung itu nggak gampang. Lebih banyak orang itu harus terdiagnosa, ya, melewati jantung, kanker, stroke, itu harus terjadi. Nah, lucunya lagi, kebanyakan orang Indonesia itu suka hobinya cicil, ya, mobil nyicil, rumah nyicil, apartemen nyicil, semua dicicil. Oke?
memang betul kalau dia mati cicilannya lunas, itu betul karena dikombinasi sama jiwa. Tetapi yang mereka lupa, kalau mereka kena cancer, kena stroke, ditagih teman-teman. Kita kalau beli rumah, kebayang orang-orang ngambil kontrak yang jangka pendek apa jangka panjang? Panjang. Panjang. Betul ya? Tambah panjang, tambah senang. Padahal tambah panjang, berarti resiko nggak terbayarnya makin gede lagi. Bayangkan udah panjang, terus tengah jalan tahun ke-8 kena stroke, kena kanker. Pekerjaannya hilang, penghasilannya hilang. Jadi rumah ini punya siapa? Negara. Punya abang apa punya dia? Punya abang. Bisa diusir nggak? Bisa. Disita kan, dilelang. Tapi begitu orang tanda tangan di notaris, ya, transaksi rumah, cicilannya 15 tahun, begitu selesai tanda tangan, keluar dari pintu, konco-konco semua congratulations, betul? Wah, congrat ya, punya rumah. Padahal belum rumahnya. Nah, iya, padahal sebenarnya congrat ya, punya utang 15 tahun kan harus segitu. Loh kan? Punya utang 15 tahun. Selamat ya, kamu sudah sukses berhutang 15 tahun. Betul kan? Nah teman-teman, sekarang saya kasih tahu Anda ada sebuah harta yang luar biasa. Namanya PCB. Saya ngomong harta. Kenapa saya ngomong harta? Karena PCB ini akan cair ketika terjadi kritikal atau meninggal atau sehat. Gila kan? Jadi begitu saya umur 45, lihat ya, saya umur 45, kepengen punya duit cash 1 miliar, saya cukup menitipkan dana sebesar 350 juta. Menitipkan dana. Loh kok enak kok menitipkan? Nih lihat. Karena duit yang saya total bayar ini kan 370 kan. Sejak tahun ke-20 ini sudah dijamin teman-teman. Ini sudah dijamin. Jadi PCB ini keren banget. Saya kan kepingin punya 1 miliar, ya toh, supaya apa? Kalau saya jantung kanker stroke dapat 1 miliar. Atau kalau saya meninggal muncul 1 miliar. Atau bahkan kalau saya sehat sampai umur 88, saya dapat juga 1 miliar. Jadi udah pasti 1 miliar punya saya. Caranya gimana? Cukup titip duitnya 370 loh, dicicil 5 kali, 74. Tapi kalau pas tengah jalan tahun ke-20 saya kepengen batalin, duitnya kembali loh. Kurangin apa? Berarti saya jalani 20 tahun ini kan hati tenang. Ya loh? Itu PCB. Anda bisa bayar sendiri, gampang gak jualannya. Sekarang pewarisan. Kalau pewarisan bicara tentang kematian. Kalau pewarisan bicara tentang kematian, ya. Nah, Anda bisa lihat juga nih, murah sekali. Perhatiin ya. Saya kepengen ninggali warisan berapa ini? 2,5 M. 2,5 miliar itu kan lumayan gede ya hari ini. Nah, saya cukup titip duit lagi. Bukan buang duit, titip duit lagi. Sebesar berapa ini? 92 kali 5 berapa? 450 juta. Coba bayang no, duit 450 juta lawannya 2,5 miliar. Berapa kali lipat? 5 kali lipatan. Lebih 5 sampai 6. Coba teman-teman bayangin. Nah, ini saya mau tunjukin ya. Nah, ini manfaat penembusan polis. Artinya apa? Tadi kan saya sengaja ngomong bahwa saya kayak orang titip. Saya kan umur 45. Oke? Saya asumsikan 20 tahun lagi, berarti umur saya 65. Kenapa kalau saya nganggap 20 tahun? Karena umur anak saya kalau ditambah 20 tahun lagi, anak itu sudah dewasa. Sudah married mungkin, sudah punya bisnis sendiri mungkin. Mungkin loh anak saya sudah gak butuh 2,5 miliar itu. Betul gak? Karena dia udah merasa udah kaya, udah gak butuh warisan 2,5 miliar. Nah kalau sampai kondisinya ternyata seperti itu, saya bisa cek polis saya. Ternyata duit yang kemarin saya bayar 450 juta ini bisa kembali. Ya anggaplah duit tambahan untuk pensiun saya. Kan berarti saya umur 65. Jadi semua konsep polis yang hari ini kita tawarkan ke klien kita, baik kritikal, meninggal maupun hospital, sifatnya itu harta. Keren ya? Harta yang kita bayarnya pakai uang titip. Kalau sehat ya tak ambil lagi duitnya. Kalau ada apa-apa harus pasti untung, karena premi dibandingkan manfaat jauh lebih gede manfaatnya. Seperti itu. Makanya jadi gampang jualannya. Ya.
Benar, belakangan ini banyak yang ambil PCB sama PW ya, pewarisan. Banyak banget, karena ada yang cuma bayar 10 M, dapatnya 100 M, betul ya? Betul. Makin muda makin murah teman-teman. Makin muda makin murah. Oke, nextnya sementara. Kok Ibu lagi. Pak Wibi, kita tahu bahwa banyak orang sudah punya banyak polis. Lalu bagaimana kita bisa tetap menjual ke mereka ya? Oke. Ini tantangan mungkin ada di kepala Anda. Makanya saya sengaja bikin jadi teks pertanyaan. Zaman sekarang orang pasti punya banyak polis, setuju? Setuju ya? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalaupun orang punya polisnya kan pasti isinya ini. Hospital, critical illness, sama jiwa. Ini kan contoh, dia sudah punya hospital on bill. Ya sudah, berarti kita memang nggak perlu jualan ini ke dia, nggak perlu ngasih tahu lagi dia sudah punya kok, kan nggak perlu jual. Nah sekarang yang menarik jual ini, contoh, critical illness-nya 1 miliar, dia sudah punya, terdiri dari 3 polis, 300 juta, 300 juta, 400 juta, total 1 miliar. Masuk akal kan? Dia juga sudah punya jiwa, sebesar berapa? 3 miliar. Dia punya 3 polis, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Teman-teman coba lihat. Orang model kayak gini, apakah masih bisa ditawarin polis lagi? Apakah masih perlu beli polis lagi? Simpelnya saya jawab pakai saya aja ya. Saya hari ini punya polis jiwa senilai 35 miliar. Menurut Anda, saya perlu nambah lagi nggak? Perlu. 35 miliar, gede nggak? Besar. Besar nggak? Besar, kalau matinya kemarin. Betul ya? Kalau matinya 20 tahun, 30 tahun lagi, besar nggak 35 miliar? Kecil. Belum tentu besar. Kenapa? Karena ada faktor yang namanya apa? Inflasi. Nah, oke, tadi kita barusan bahas. Kalau matinya kemarin, gede. Nah, kalau matinya 20 tahun lagi, gak ada rasa, udah kecil. Karena terimbas kena inflasi. Paham ya? Nah, karena kita nggak tahu matinya kapan, dan kita takut kalau nggak ditambah-tambah kan nilainya jadi kecil, berarti harus ditambah. Nah masalahnya kita tahu, tadi saya sempat ngomong, teman-teman kalau belinya makin mudah makin murah. Teman-teman setiap kita ini ulang tahun, premi kita jadi lebih mahal. Setiap ulang tahun, premi jadi lebih mahal. Nah itu yang pertama. Jadi habis ulang tahun bisa lebih mahal. Ini harus Anda tahu. Dan lagi yang ketiga, kamu kok cek PDW itu, kamu pengajuan pasti diterima. Belum tentu. Ada banyak orang mau beli, nggak bisa diterima loh. Kenapa? Karena sudah sakit. Ya. Atau bisa diterima, tapi bayarnya lebih mahal lagi karena kondisinya tidak sehat 100%. Nah, so menurut saya, ya, selama saya bisa tunjukin ke calon nasabah saya bahwa polis yang kamu beli adalah sebuah harta, maka pasti akan dibeli. Saya kasih contoh lagi di dunia nyata, ya. Kalau ada orang hobi koleksi properti, ada banyak kan orang koleksi properti. Oke. Ada properti Ciamik, Kira-kira susu ini ngomong apa? Jawaban pertama, gak WSP, kakean nisan propertiku. Satu ya. Ini saya udah ngomong loh, koleksi properti, jadi udah punya banyak properti. Ditawari orang, dia bilang, enggak, propertiku is kakean. Atau yang kedua, gimana? Piroan. Kira-kira yang mana? Satu atau yang kedua? Kenapa? Karena dia nganggap properti itu sebuah Harta. Itu jawabannya. Coba sekarang ada orang asuransi sekarang yang datang, ya. Kok ada PCB Ciamik kok. Kira-kira jawabannya dia apa? Yang pertama, sorry, polis banyak. Atau yang kedua, ya apa Ciamik? Yang mana kira-kira? Polisku yang baik. Kenapa? Karena banyak orang masih belum paham asuransi itu sebuah harta. Loh beneran? Sekarang saya mau tanya sama Anda wes, kenapa kok harta itu disukai? Karena dikatakan harta, itu kan sama kayak investasi. Artinya apa?
dia merasa belinya sama benefitnya jauh lebih besar apa? Benefit. Ya toh? Betul? Padahal kalau Anda beli polis, benefitnya jauh lebih murah mana? Contoh kayak tadi, nah ini, contoh ini aja guys. Nah ini, coba lihat. Anggaplah saya kepengen beli tanah, ya, investasi buat anak saya. Kalau tanah itu senilai 2,5 miliar, maka saya kalau beli tunai keluarin duit berapa? 2,5. Kalau saya nyicil di developer, tanah 2,5 miliar jadi berapaan? Pasti lebih kan? Bisa 3, 4, pokoknya bukan 2,5 gitu loh. Teman-teman sekarang coba lihat, anak saya ngerti asuransi, terus dia tanya gini, siapa, Papa rencana beliin buat aku toh, gini ya Pak, Papa buka opru warisan aja. Nanti penerima manfaatnya saya, loh kok saya kan 2,5 Bapak. Nah, Anda pikir sendiri, ini 92 juta, selama 5 kali bayar, total yang dibayar berapa tadi? 500. 450-an, betul ya? 450-an. Berarti kalau ke 2,5 miliar berapa kali lipat? 5. Berapa kali lipat? 5. Jadi kalau misalkan uang yang sama 2,5 miliar diberikan ke PW, berarti harusnya dapat uang potongan berapa? 2,5 dikali 5. Berarti dapat berapa? 12,5. Jadi kalau ada anak A terima yang tadi tanah, dapat tanah sertifikat senilai 2,5. Anak yang kedua ngerti perwarisan, wah beliau ini ya, tapi tetap pakai duit 2,5 ya. Maka anak itu sudah standby dapat kupingnya papanya senilai berapa? 12,5 miliar. Nah, kamu sampai sini. So kalau beneran terjadi something sama papanya, apakah tanah 2,5 miliar menjadi 12,5? Belum tentu. Nah kalau zaman kayak kemarin malah drop semua, betul? Orang-orang yang punya tanah apakah hancur semua harganya? Sedangkan 12,5 tetap 12,5, tetap cash lagi, langsung transfer. Anggaplah tanah yang tadi 2,5 bertumbuh jadi 8M juga. Pertanyaannya sekarang, yakin si anak itu mau jual tanah itu gampang? Belum tentu. Ya kalau laku, nggak laku. Mau bikin jualan pasti laku, belum tentu juga. Nah, so kalau orang ngerti, polis itu sebenarnya sebuah apa teman-teman? Harta. Ya, kan banyak orang bilang gini, jangan taruh telur dalam satu keranjang, betul? Kenapa ayo? Supaya tidak pecah. Supaya keranjang lain payu juga, bukan gitu ya? Supaya kalau jatuh nggak pecah kabeh. Tapi sebenarnya kalau yang jual keranjang, kenapa jangan taruh telur dalam satu keranjang? Cek keranjang pusing lain payu, kan gitu ya? Iya. Teman-teman, Anda pasti tahu dengar diversifikasi. Nah, yang sekolah, kok jadi dulu sekolah nggak? Sekolah. Nah, tahu diversifikasi? Tahu. Nah, diversifikasi itu kan maksudnya gini loh, jangan taruh semuanya dalam satu tempat. Misalkan, oh saham bagus, main saham tok, lainnya nggak tahu. Obligasi tok, lainnya nggak mau. Emas tok, nggak bisa. Teman-teman, orang melakukan diversifikasi tujuannya satu. Ketika dia butuh, ya, terus dijual, itu pas momen yang paling menguntungkan. Itulah kenapa butuh diversifikasi. Contoh, anggaplah momen sekarang, Anda lihat emas naik gitu misalnya, terus Anda bilang, ya toh, paling ciamik itu naruh di emas. Coba kamu cek beberapa waktu yang lalu, emas turun banget tuh. Lah kalau duitmu semua dalam emas, hartamu dalam emas, pas lagi butuh, ya apa kamu pas jual emas lagi jatuh? Hancur juga. Anggap dulu kripto waktu gila-gilanya pertama kali melayang, ya kan? Anda bilang, wah kripto ciamik, betul ya? Terus semua buat jual, buat untuk jadi kripto. Hari ini kamu pasti jual diri. Ya kan? Loh, itu mana yang jual ada? Paham kan? So kenapa dipindah ada ya? Mau suka kripto ya silakan, boleh kripto, ya kan? Suka emas, simpan emas, ya boleh simpan emas. So teman-teman, kenapa deposito sampai sekarang tetap laku? Walaupun returnnya paling kecil. Karena deposito nggak akan terganggu. Nah sekarang sama nih dengan ini. Saya kan bilang, pas kondisi tertentu mana paling menguntungkan? Saya mau tanya, kalau pas mati mana yang paling menguntungkan? Pas sakit mana yang paling menguntungkan? Pertanyaannya bisa sakit nggak? Bisa mati nggak? Bisa. Siapa yang mau? Semua orang jaga kesehatan.
ya. Tapi tetap aja bisa ada kejadian, ya kan? Jalan pagi supaya sehat, gitu kan? Wis jalan pagi, wis di pinggir, ada orang pulang gitu mabuk nabrak, mati padahal jalan pagi. Itu siapa? Padahal tujuannya sehat loh ini, ya kan? Jualan pagi-pagi jam 5, lebih pagi lagi setengah 5. Nah, pas jamnya orang-orang pulang dari dugem, ya kan? Ditabrak dari belakang, yo kasih do sehat. Loh ya kan? Enggak. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi selama Anda bisa bikin kepala orang itu nganggap ini harta, nanti Anda di training kan akan diajari menjual polis itu jadi mudah. Lah coba Anda pikir, kenapa kok saya beli jiwa sampai segini banyak? Mau pikir ini satu polis? Enggak lah, cicil, beli terus. Kenapa? Karena saya tahu, saya menciptakan warisan 35 miliar, bukan pakai uang 35 miliar. Kecil sekali uang yang saya bayar, tapi saya udah bisa beli segitu. Nggak ya? Oke, lanjut nih. Berarti keren ya, 35M. Nambah lagi ada nggak ya buat saya Pak? Jadi anak angkat. Jadi saya nanti mau jadi penerima manfaatnya ya. Nah, lanjut ya. Nah, Pak Wisbi, bisa tolong ditunjukkan ke kita bagaimana strategi yang mudah untuk bisa segera menjadi AD. Oke, teman-teman, saya tunjukin slide lagi yang di awal ya. Nah ini, lihat ya. Bagaimana supaya kita bisa naik kelas dengan gampang? Itu ya pertanyaannya. Nih, sekarang saya kasih Anda strateginya supaya gampang naik kelas. Berarti, strategi yang pertama, Anda harus bisa capai AD. Angkanya berapa di situ? 300. Dengan berapa tim? 3. Kemudian naik lagi AD. Teman-teman, kalau Anda benar-benar serius ya, ini ke sini 6 bulan, ini ke sini 6 bulan, ini ke situ Anda ciptain ADG 1 6 bulan. Anda seriusin ini cuma 1 tahun setengah, Anda pasti punya income ratusan juta. 1 tahun setengah, Anda mau kerja di mana? Dan ini bukan kaleng-kaleng barusan diomongin, dari dulu udah ada. Teman-teman, saya cuma punya 2 syarat. Kalau Anda mau sukses di sini, cuma 2 syarat dan Anda bisa nilai syarat saya ini gampang apa susah. Ya. Yang pertama, lihat ya, begitu join, Anda harus dengan cepat menciptakan 50 juta API. API ini satuan omset kita. API itu berarti preminya dianggap setahun. Jadi kalau saya ngomong 50 juta, itu setara kayak duit premi 4 juta per bulan. Nah, seperti ini. Syarat pertama, begitu masuk jadi agent, Anda harus cepat menciptakan 50 juta API. Paling cepat, paling gampang menciptakan API dari mana? Ya diri sendiri lah. Orang tua, koko, adik, sepupu, mertua, itu semua kan orang-orang yang kita cintai. Dan karena kita sebagai agent, begitu kita beli, loh kita kan dapat komisinya. Berarti bayar premi jadi lebih murah lagi. Syarat yang kedua, kalau mau berhasil ikuti cara saya, Anda cukup rekrut 8 teman bernama A, B, C, D, E, F, G, H. A sampai H, saya kasih kode supaya gampang. Lihat ya, saya akan tunjukin ke Anda dengan melakukan 2 syarat ini, apa yang akan terjadi sama diri Anda. Berarti step pertama, kan Anda jadi agen. Lihat ya, syarat pertama join, saya beli sendiri. Mau murah kan? Mau pasti butuh kok. Ya saya beli loh. Ya, anak saya beliin, istri beliin, mama beliin, mertua beliin. Pasti lebih dari 4 juta teman-teman, nggak mungkin kurang. Ya, so saya anggap saya bisa jualan pribadi 50 juta. Ya. Terus saya lihat nih petunjuknya. Oh, saya disuruh rekrut. Saya rekrut 8 teman saya. Ya. Di mana 8 teman saya ini bisa melakukan poin nomor 1. Paham maksud saya? Contoh nih, saya ngerekrut dia, teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, begitu saya rekrut, gitu kan, dia juga melakukan yang kemarin saya lakukan. Artinya begitu dia join, dia beli sendiri buat keluarganya. Ini kan ada 8 orang, berarti ada 8 rumah.
Bisa bayangin? Nah, tiap orang kan pasti punya rumah kan? Kalau sudah menikah ya dia sama istri sama anaknya. Kalau belum menikah ya dia sama orang tuanya. Kan pasti butuh antara kesehatan, kritikal atau meninggal. Ya, dia penuhin sendiri. Berarti saya kali 50, hasilnya 400. Teman-teman kalau dijumlah 50 tambah 400 berapa? 450. 450 dengan 8 agent. Saya promosi gak jadi adik? Promosi. Jujur ya, ini kalau Anda baru start, ini mau diberesi sebulan aja bisa. Bener? Kamu gak percaya? Saya tes ya. Anggaplah Prudential ngomong gini, siapa yang bisa menyelesaikan ini dalam 1 bulan? Langsung saya transfer 3 miliar tunai. Capek gak? Apa? Lucu gak? Kalian ini kenapa harus diberi hadiah yang sampai harus verbal ngomong baru lu bisa kerja? Paham? Loh padahal sungguhan kamu lakukan, jangan khawatir. Sebentar lagi kamu udah berduit banyak nih, step kedua. Sudah jadi AAD kan, kamu kan? AAD dengan 8 teman. Ini loh, 8 teman ini kan. Paham sampai sini? Lihat ya, kemudahannya di sini, lihat. Kita melakukan penjualan pribadi berapa waktu di step kedua? Saya asumsikan 0 loh. Padahal ya jualan no. Ya beberapa orang-orang yang Anda cintai, Anda peduli dengan keluarga dia, Anda harus selamatkan keluarga itu. Tapi saya anggap udahlah 0 lah. Saya anggap nggak usah jualan, padahal boleh jualan. Oke? Saya anggap Anda juga nggak rekrut baru. Saya anggap 0 loh, bayangin. Ini saya coba pakai teori kerja males-malesan gitu. Nyampe enggak sih? Ya. Saya hanya punya 8 orang ini loh. Kan? 8 orang yang bernama A sampai H. A, B, C, D, E, F, G. Oke? Orang ini kan juga pakai rumus saya. Melakukan 2 hal, betul ya? Coba lihat si A, B, C, D, F, G kan sudah melakukan poin nomor 1. Betul? Berarti mereka belum melakukan poin nomor 2 loh. Berarti kan si A ngerekrut berapa? 8. Si B ngerekrut berapa? 8. Si C ngerekrut berapa? Betul? Dan masing-masing bisa melakukan poin nomor 1 lagi kan? 50 kan? Berarti kan anggap aja 8 kali 400. Paham? Berarti berapa omset yang saya terima? 3,2 miliar. Berapa penghasilan saya waktu itu? 3,2, anggap komisinya pakai tradisional 5 tahun ya, saya average aja 22%, dikali berapa itu? 75%. Dan tolong slide-nya di pencet tuh. Di meja. Lagi. Kebanyakan. Nah, itu ya, 75%. Coba itu kan berapa duit itu? Berapa duit? Kerja model kayak gini nih, berapa duitnya? 3,2 miliar kali 22% dikali 75%. Ayo berapa? Berapa? Berapa duitnya? Udah punya handphone semua ya? Waduh. Berapa? 600 mau badai aku bawa itu benar. Berapa? 650 juta. Betul? Oke. Ini masih kecil. Cuman yang saya tanyain gini loh. Ini ngapain ke orang ini tahun kedua? Coba dipikir lagi. Ini ngapain? Jualannya berapa? Nggak ada. Berapa jualannya? 0. Rekrutnya berapa? Coba dia jualan, lebih gede lagi nggak? Coba dia merekrut lagi, lebih gede lagi nggak? Anggap nggak loh ini. Dia ini cuma ngandal 8 orang yang kemarin diajak waktu dia masih agent. Dan orang ini sebenarnya juga punya kepentingan. Apa kepentingannya? Kepengen naik jadi AD. Betul ya? Dia punya kepentingan. So si A ngerekrut 8 kayak kamu kemarin dulu. Si B juga ngerekrut 8, si C juga ngerekrut 8. Teman-teman, ini saya pakai asumsi berapa orang? Lah kalau 12 ya apa? Kalau 15 ya apa? Ini saya pakai asumsi premi cuma 4 juta loh untuk beresin satu rumah. Lah kalau preminya 10 juta kayak apa? Angkanya jadi lebih gede semua nggak? Pernah nggak kepikir kayak gitu?
Ini konsep bisnisnya kayak gini. Step ketiga terakhir, Anda jadi adik. Sama, gak usah jualan, anggap gak usah rekrut. Kita cuma mengandalkan 8 orang ini lagi kan. Kepentingannya kan sama. Kalau kamu sebagai AAD saat kemarin bisa 3,2, berarti kalau mereka semua ini 8 orang nyontoh kamu semua, berarti kan boleh saya hitung 3,2 tuh. Betul? Kalau ini dianggap masuk akal, berarti ini juga masuk akal. Sama kan? 25,6 M. Berapa penghasilannya? Ini tolong diklik lagi. 25 saya kali 25%, saya kali dengan 35%. Itu kan piro kalkulatornya? 25,6 miliar dikali 25% dikali 35%. Berapa? Berapa? 2,2 M. Pertanyaan pertama, ini kerja total berapa tahun? Berapa tahun? 1,5 tahun. Berapa uang yang dikoleksi? 2,8 miliar. Terus lihat, kerja Rodi nah ini. Lihat tuh. Kamu 6 bulan, ini kan 6 bulan kan? Cari 8 konco. Ini mau diberesi seminggu aja bisa kalau mau. Tergantung dong hadiahnya apa, betul? Ya itu nanti hadiah. 1 orang gabung 1 miliar saya transfer. Dapat nggak? Wah dapat mas. Lek perlu konyomu kok suara temu kasur itu. Sekali lagi, ini bukan nyoron orang, ini ngejak soge bareng. Dan kita sudah sadar bahwa ketika dia beli polis, dia menciptakan harta. Sebagai nasabah aja menciptakan harta lewat polis sudah ngerasa murah, betul? Apalagi jadi agent. Agent beli dapat apa? Komisi. Lebih murah lagi berarti. Anda pasti mulai ngitung. Bibi berarti itu polis murah sono ya. Potong komisi, potong overheading, betul? Potong lagi overheading. Sisi tak bayar, betul ya? Nah, makanya cepetan, Anda harus beli terus. No. Nangkap sampai sini? Nah akhirnya kalau saya lanjutin lagi ini, jadilah yang bentuk tadi itu AD on AD. Coba diklik lagi Ren. Lagi. Nah yang paling terakhir itu, teman-teman, pada akhirnya ketika terbentuk piramida ini, ya, piramida kerajaanmu, kamu, AD1mu, AD2mu, AD3mu, AD4mu, AD5, AD6. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, kerjaan kita hanya di sini aja. Ini loh kerjaan kita. Nomor 2, bukan kerjaanmu. Lah mosok kamu punya cucu, kamu sih mengambil anak, nggak mungkin. Urusannya sama cucu ini, ya anak yang kawin, paham maksudnya? Kamu bisa punya cicit, mosok urusanmu menciptakan cicit. Cicit itu anaknya cucumu, paham maksudnya? So ketika kita jalankan bisnis ini, jangan berpikir kerajaan ini, wih cek gue ini ya apa kamu percaya? Anda salah. Cukup berpikir level 1 aja. Anak itu urusan kita. Cucu, cicit, buyut, canggan, buana, buyut itu siapa? Nah itu bukan urusan kita. Akan berjalan mengalir dengan sendiri. Paham? Ini loh caranya. Kalau mau gampang. Totalnya cuma berapa tahun? Berapa tahun? 1,5 tahun. Coba pikirin 1,5 tahun itu kue banget. Ya, serius sono. Dulu saya setengah mati harus tahun sekali baru naik. Lama mau sukses. Ya, oke, lanjutin. Nah, Pak Wibi, berdasarkan pengalaman 19 tahun di Prudential, Pak Wibi melihat mereka yang sukses dan gagal. Apa penyebabnya? Kita perlu tahu ya supaya kita bisa mencontoh sekaligus menghindarinya. Teman-teman, kalau saya lihat kita di bisnis ini kayak saya udah jalan 19 tahun, ya. Yang membuat saya tetap bisa semangat karena saya punya ambisi. Ya. Prinsip saya simpel, bisnis ini bisa diwariskan.
Karena begitu kita meninggal jadi agency director, kita sudah ada yang namanya formulir suksesor. Jadi di situ kita akan isi, kita tulis kalau saya meninggal dunia yang akan gantiin siapa, itu kita tulis. Jadi bisnis ini benar-benar bisa diwariskan. Jadi saya berpikir ketika saya masih sehat, ya saya akan coba kembangkan bisnis ini sebesar-besarnya, mumpung masih sehat, masih kuat. Ya, ambisi. Nah, ketika orang punya ambisi, setiap hari dia kerja rajin secara kontinu, konsisten, itu nggak sadar terciptalah habit. Nah, kalau Anda lihat kenapa banyak orang prudential juga yang hari ini baru berapa tahun sudah mulai lemes? Jawabannya ya dua ini. Ambisinya kecil, sehingga baru aja jalan sebentar. Anda kalau lihat konsep ini ya, kerja di prudential ini, jalani bisnis ini, sedilut SOG. Masalahnya standar SOG-nya orang itu tidak sama. Paham? Ada orang dapat income dari Pru 20 juta. Wih, koyok Surabaya kok PDI. Sudah beda. Benar nggak? Kenapa? Karena standarnya kecil. Ya misalkan standar apa? Gaya makan lah, mobilnya lah, rumahnya lah, pakaiannya, semuanya irit kurang. Loh 20 juta itu wake. Loh bener kan? Kita kerja kantor aja gaji berapa? Kalau 20 juta enteng nggak? Enteng. Dan Anda bisa lihat kalau orang prudential income-nya 20 juta, wis tak jamin gak kerja belas itu. Tapi 20 juta, jangan salah. Nah, lihat karena ambisi kecil, maka rajinnya ini belum terlalu lama kontinu. Akibatnya habitnya nggak terbentuk. Ya, padahal kalau Anda mau tahu ya, ini ilmu NLP. Kita semua ini, Anda kalau nggak percaya, coba tulisan omongan saya nanti, bukti. Kita hari ini sama besok, sama besok, sama besok, sama besok, coba ya, bangun tidur kamu tulisan, ngapain kemana, sampai tidur. Besok lagi bangun, tulisan lagi, ngapain kemana. Besok lagi bangun, tulisan sampai tidur. Cobaan sak minggu ya. Habis tulis jangan dibaca, habis tulis ya. Habis sak minggu baca lagi, kamu bisa kaget. Ternyata setiap hari yang kita lakukan itu repetition. Itulah yang namanya habit. Alam bawah sadar ini lebih sering yang kita lakukan. So kalau udah terlanjur workaholic, terlanjur malas. Nah malas gak malasnya orang kan tergantung ambisi. Nah jadi jawabannya kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, ambisinya ojo kecilian. Karena baru kerja sebentar, wis puas. Nah kalau udah puas, habitnya gak kebentuk lagi, buyar lagi. Itu aja. Ya. Berarti karena ambisi, betul ya? Ya, ini dulu udah kayak gini nih dulu. Nah, apakah kita menjalankan bisnis prudential kita harus dipaksa benar-benar fokus di bidang ini saja? Nah ini pertanyaan bagus. Ketika masih jadi posisi agent, Anda pasti kan bukan orang pengangguran. Jadi Anda pasti mikir, gara-gara masuk Pru, apakah saya harus tinggalin kerjaan saya? Teman-teman, anak muda zaman sekarang itu pasti punya impian macam-macam, ya. Termasuk anak saya. Ya, anak saya sekarang lagi di UK sekolah perfilman. Waktu dia ngomong perfilman, saya agak shock. Masa dia lihat papanya ini bisa jadi band film gitu ya? Ya. Cuman saya agak shock aja. Kok iso milih perfilman tuh mau ngapain gitu loh ya? Nah, ternyata dia bisa jawab dengan panjang. Ya. Walaupun saya nggak ngerti, tapi dia bisa jawab panjang, berarti dia ngerti jalannya, kan gitu kan? Nah, terus saya tanya, emang kamu nanti pulang mau kerja apa? Dia bisa jawab lagi. Nah, saya ngomong sama dia, endingmu apa sih? Mau jadi pegawai atau mau jadi bos suatu hari? Ya dia bilang kepingin jadi entrepreneur. Nah, terus pertanyaan saya berlanjut, memang kamu punya modal dari mana? Anggapan duitnya bapak ini bukan buat kamu loh. Kamu sekolah sampai mana tak bayari, tapi duit setelah itu nggak tak kasih. Itu duit pensiunku, Pak. Saya bilang gitu. Dia bisa jawab lagi, ya kerja sama orang lagi dulu. Dia bilang gitu. Terus mulai tak suruh ngitung, ya wes saya hitung gajinya berapa wes, saya bilang. Potongan gaya hidupmu, potongan weekend, kamu bisa saving berapa? Dihitung sampai setahun, piro savingnya. Terus tak tanyain, terus besok mau bikin perusahaanmu ini, perusahaan di mana? Saya bilang. Saya kepen gampang-gampang di ruko wis. Ruko ini lho piroan saya bilang. Berapaan rukonya saya tanya. Terus saya ngomong,
Papa beli ruko di Citraland aja beberapa tahun silam itu 6 miliar. Nah terus zamanmu berapa miliar saya bilang. Terus kapan beli ruko ini ruko aja gak beli bahkan saya bilang. Loh ya toh? Nah terus saya bilang gini, ini kata-kata kuncinya. Bisnis prudensial bukan menggantikan impianmu. Itu yang saya katakan. Bisnis prudensial ini hanya alat yang bisa bikin kamu cepat dapat duit gede, halal dan gampang. Itu bisnis ini. Itu yang selalu saya katakan ke anak-anak muda. Ya. Kalau udah jadi adik, punya 6 generasi, ya, wah, pasif income udah masuk kan? Udah datang sendiri kan? Ini disembayangi melarang aja nggak bisa melarang nih orang, betul ya? Lo beneran, sampai ditumpangi tangan pun nggak bisa melarang, kecuali 6 generasi mau atek ngabut bareng, nah ini beneran melarang. Nggak mungkin mati bareng semua, bener kan? So teman-teman kalau udah situasi kayak gitu, kamu ciptakan bisnis yang kamu sukai, terserah, nggak apa-apa. Nggak bisa bangkrut lagi. Contoh, saya punya cita-cita punya bengkel, oke? Habis pasif income banyak, duit tak ambil 1 miliar ini, saya buka bengkel. Habis buka minggu depan kobongan, hilang kabel bersih. Saya bangkrut nggak? Saya bangkrut nggak? Enggak lah, kan bisnis saya sumbernya dapat dari mana? Dari prudensial. Itu kan kemarin bengkel ngambil duit dari sini dipakai di situ, betul nggak? Nah itu loh maksud saya. Jadi bikin passive income bisnis itu sebagai fondasi bisnis konvensionalmu, itu baru kuat. Jadi bukan buat gantiin, tapi buat kecepatan. Lu bisa cepet, cepet halal, ya di sini paling gampang. Tuh. Jadi kesimpulannya, Anda nggak perlu harus full time. Yang penting full time. Anda kelihatannya top level itu orang prudensial, padahal berdino Anda nggak ngapa-ngapain. Ini percuma atau full time? Betul? Hari ini kita sudah belajar dari kasus pandemi. Anda masih ingat pandemi di awal-awal, 1,5 tahun di awal, kita benar-benar nggak berani ketemu orang, betul? Belas nggak ketemu orang, tetapi omset tetap jalan. Artinya closing, rekrut, training, semua kalau kepepet nggak ketemu aja bisa. Artinya apa? Anda bisa mengerjakan bisnis ini di sela-sela waktu yang Anda punya. Yang penting full hustle, ya loh. Apa gunanya kamu full time di Indonesia tapi nggak ngapa-ngapain? Nggak keluar ketemu orang, ya nggak telepon, nggak WhatsApp, ya mau doain. Itu nih, ya. Jadi hari ini keluar nih. Kuncinya full heart ya. Betul. Oke. Nah, sebelum nanti terakhir ini ada yang mau ditanyakan ya, sebelum pesan-pesan dari Pak Wibi. Ya. Apa? Nah, ini saya punya slide yang bagus. Ya. Nah ini, ya. Mungkin ada beberapa yang ya Anda udah bekerja lah. Ini satu slide yang bagus banget. Ya. Kalau kita flashback 5 tahun ke belakang dari tahun 2017 sampai hari ini, sebenarnya kalau kita lihat grafik kehidupan kita yang mana? Naik, stuck, atau mungkin malah turun. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena tahun pertama maju itu berarti usia kita juga semakin tua. Ya, secara energi pasti berubah. Nah, hari ini ya lewat acara BOP ini sebenarnya kita disadarkan ada satu opportunity 1,5 tahun beres. Tadi saya sengaja ngasih Anda guyonan loh, cari 8 orang ini. Kalau dikasih hadiah 1 orang 3 miliar atau 1 miliar, oh pasti kamu capek dengan cepat. Jadi problemnya adalah Anda nggak bisa melihat di balik angka 1 teman, 2 teman, 3 teman ini ada apa. Coba bayangkan ya. Tadi kan saya ngomong, saya 52 miliar kan. Leader saya terima kan dari 52 miliar. Coba bayangkan A ini Wibi, B Wibi, C Wibi, D Wibi. Nah, kamu punya Wibi 8 kali. Ya apa? Saya aja berdoa kepingin memfotokopi sekali ya gak mampu-mampu kok. Tapi maksud saya mau tunjukin ke Anda, 1 orang agent itu nilainya sangat berharga. Ya, jadi ketika kita mau ngajak orang di bisnis ini harusnya ya win-win solution karena dia juga dikasih bisnis. Ya. Nah, saya mau tunjukin Anda satu video. Video ini nunjukin perjalanan saya di Prudential ya dari awal tahun 2004 ya 16 April 2004 sampai hari ini. Ya.
Yang mau saya tunjukin Anda adalah slip potongan pajak. Oke, jadi slip pajak kita setiap bulan itu dikasih sama Prudential. Jadi Anda udah nggak mikirin pajak lagi. Ya, di 2 tahun pertama 2004-2005 slipnya ada 2 lembar, half month sama end month. Tapi setelah 2005, sejak 2006 sampai sekarang 1 lembar aja. Ya, ini saya tunjukin hanya sebagai bukti bahwa bener loh, bisnis ini income-nya progres. Ya, nih mari kita lihat sama-sama. Ya, jadi dari yang semula kere gitu ya, nggak pinter, tapi berkat bisnis ini, ya mungkin orang lain nganggap ngedabrus karena dia belum jalani beneran. Nah, saya yang jalani beneran, saya tahu bahwa ini bukan cuma just a dream gitu ya, tapi ya dream come true ya. Nah teman-teman, kesimpulannya apa sih malam ini? Kita ngomongin bisnis, kesimpulannya apa? Nih coba teman-teman lihat, apakah kita akan jalani dengan serius apa enggak? Yang pertama, kita bicara tentang konsep bisnis dari tadi. Konsep bisnis kita malam ini, bisnis ini jelas tanpa modal, tetapi hasilnya luar biasa, maksimal banget ya. Yang kedua, dari sisi produk, mau nggak mau kan ujung bisnis pasti penjualan. Kalau ngomong penjualan pasti bicara tentang produk. Teman-teman, produk dari tadi saya ngomongin bahwa kebetulan kok barang kita ini pasti dibutuhkan terus menerus ya. Saya tulisnya jelas, terus menerus, dan bisa dibilang murah, dan bahkan ini termasuk untuk proses penambahan harta. Gila nggak? Produk kita ini ya dibutuhkan terus menerus, belinya murah, termasuk golongan harta.
Tuh, kalau nggak percaya kamu lihatin SPT. Polis termasuk di mana? Ayo, coba lihat aja di SPT. Kan polis ada. Termasuk harta. Memang termasuk harta. Nah, dari sisi reward apa yang kita dapat di bisnis ini? Penghasilannya abadi. Saya tulisnya abadi. Kenapa? Karena orang yang meninggal, income-nya tetap dapat. Karena bisa diwariskan. Ya, dan kalau yang hobinya pergi-pergi, trip-trip, Anda cocok banget di Blue Angel. 1 tahun nggak tahu pergi berapa kali. Nah, jadi Anda cocok banget. Ya, itu kesimpulan dari bisnis kita di apa yang kita obrolkan di malam ini. Teman-teman, saya suka banget dengan kalimatnya si Oprah ini. Ya, do what you have to do until you can do what you want to do. Teman-teman, mungkin kita nggak hobi bisnis asuransi. Saya juga nggak hobi. Gila Pak, orang minder ngomong gagap, masa malah kepingin jadi orang asuransi. Pikiranmu, saya nggak suka asuransi. Do what you have to do. Tetapi saya tahu bahwa keadaan saya solusinya ya di bisnis ini. Dan beneran, gara-gara bisnis ini saya bisa melakukan apapun yang saya sukai. Do what you have to do until you can do what you want to do. Sometimes kita harus memilih bukan apa yang kita sukai, tetapi yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan apa? Ya cepetan soge. Ya, kemarin teman baik kita ada yang orang tuanya meninggal. Ya, dia berpesan di grup, ya, waktu kita ucapin turut berduka cita, dan dia berkata, mumpung orang tua masih ada. Bisa ngomong gini, karena orang tua baru meninggal kan. Mumpung orang tua masih ada, cepat bahagiakan. Dia ngomong gitu. Dengan apa? Ya dengan kesuksesan kita. Itu benar, karena orang tua itu yang ditunggu apa sih? Ya melihat anaknya mandiri, sukses, legois, gitu aja. Ya, sekian dari saya. Bagi yang mau tanya, silakan. Teman-teman, tadi Pak Wibi sudah menjelaskan panjang kali lebar ya mengenai bisnis di Prudential. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain? Mumpung yang pengalaman 19 tahun dan sukses di Prudential ada di sini loh. Ayo silakan. Kita hitung 10, kalau nggak ada yang tanya di sebelah kiri aja. Ada yang tanya? 1, 2, Biasanya malu-malu bertanya. 3. Coba lo kasih orang mau. Saya mau bertanya, tak kasih 500.000, masih tanya. Kalau 500.000 loh. Tapi tadi yang bilang siapa ya? Pak Wibi ya? Nanti tanya ke Pak Wibi ya. Apa? Tanya apa? Kalau misalnya kita sebagai pengelola, kita nggak tahu, nggak tahu awal-awal ada masalah di koneksi kita, kan? Maksudnya orang paling dekat lah. Dan satu ini kita mungkin tidak sebanyak kayak orang-orang di luar sana. Nah, untuk mengenai ini gimana? Oke, pertanyaanmu itu saya sangat bisa jawab karena terjadi di saya. Saya kan dari keluarga nggak oke, ya. Bagi orang lain normal ya, orang normal biasanya circle awal itu pasti keluarga inti, atau kalaupun keluarga inti nggak bisa, ya keluarga saudara, misalkan sepupu, ipar gitu kan. Tidak terjadi di saya. Saya selama 19 tahun nggak punya nasabah dari keluarga. Dari teman sekolah juga nggak ada. Tetapi circle saya pertama adalah dunia basket sama dunia handphone yang dulu saya jual. Ya ambil dulu dari situ. Kenyataannya yang terjadi di saya bisa menjual polis sampai banyak, sampai hari ini saya masih jualan. Walaupun saya nggak fokus, tapi tetap jualan. Kenyataannya kalau kamu cek di seluruh agen asuransi di dunia, ya omset terbanyak, terbesar itu dari nasabah reselling. Artinya Lili udah jadi nasabah saya tahun 2004, 2005, 2006 sampai hari ini Lili tetap pelanggan setia saya beli. Kenapa? Ya karena polis itu sebenarnya memang harus dibeli lagi, ditambah lagi. Dan karena udah hubungan kenal, beli tambahnya lebih gampang. Jadi omset terbanyak itu bukan dari orang baru lagi, orang baru. Salah. Nah itu pemikirannya yang perlu dibenerin. Jadi omset terbesar berasal dari mana? Orang yang sudah pernah kita jual malah. Yang pertama. Yang kedua, ya ini tadi bisa dibilang kalau pakai persentase ya, let's say 80%.
Oke, jadi bila dibilang 10 nasabahmu gitu, 8 pasti beli lagi terus. Ya. Nah, 10% yang lainnya kamu dapat tahu dari mana? Referensi dari nasabah yang ini. Ya, kan dia udah setia beli kan? 10% tambahan new bisnis, dia ngasih referensi. Nah, 10% yang lainnya itu kadang-kadang nggak sengaja. Pergi ke Mesongan ketemu konco dapat closingan. Kemudian ngantri tiket bioskop ketemu konco lama dapat closingan. Itu 10% berikutnya. Itu kalau kamu mikir jualan ya. Tapi sekali lagi di malam ini kan saya ngajarin kamu bangun. Nah, kalau bangun lebih unik lagi. Contoh, masih ingat nggak tadi di atas saya ada leader saya? Betul? Saya kan udah ciptakan 52 miliar. Saya ciptakan berapa AD? Berapa AD? Kenal nggak leader saya sama mereka? Cuma ngerekrut berapa orang? Satu tuh, saya toh. Leader saya cuma ngerekrut saya toh. Tapi efeknya kan muncul segitu banyaknya orang. Betul nggak? So, ketika muncul buahnya, itu bukan karena kamu merekrut buahnya. Dari satu dulu. Satu pasti akan pecah lagi. Contoh lah, aku merekrut kamu. Oke? Kamu kan yang kepin AD loh. Kamu kan yang merekrut orang lagi loh. Pesan itu kamu merekrut sebelahmu. Lah sebelahmu merekrut 10 lah 10 ya anak-anakmu. Semua agen yang muncul setelah dirimu itu anakmu juga. Contoh ya, kamu merekrut dia. Satu toh, dia merekrut 5. Loh 5 ini termasuk anakmu. 1, 2, 3, 4, 5 ini merekrut lagi 3, merekrut lagi 2, merekrut lagi 3. Ini anakmu semua. Kan setelah kamu loh mereka muncul, keturunanmu semua. Jadi dibantu dengan sistemnya seperti itu. Jadi sih diatur timu apa? Bukan diatur loh. Kuabe yang tadi aku bilang itu timu. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Siapa pun kita harus 100 orang. Dimulai dari satu aja. Nanti akan berkembang. Ya. Percayalah, kita nggak mungkin nggak punya kenalan. Ya. Yang terjadi itu kita yang sok jadi dukun. Ya. Mau nyapa itu sungkan, sudah tahu komunikasi. Ya toh? Teman-teman, kita ini hidup itu tambah lama ruang lingkupnya pasti tambah kecil. Lek kamu mau koncomu wake, balik SMP, wake koncomu. Dia tuh sampai kelas 11 koncoan. Ya loh. Loh sekarang kamu mungkin sudah married, punya keluarga. Ya apa mau koncon orang 100 tiap hari? Bisa dikei koper, ya loh, di depan. Terus sudah kawin, kumpul konco aja kan gitu. Pastilah. Sekali lagi ya, kita misalkan tujuan prospek. Kita loh ngasih polis ke dia. Polis loh harta. Polis loh tujuannya baik buat dia. Gak percaya? Sabar orang kecelakaan, sakit, kamu jenguk siapa? Punya asuransi. Lah apa tanya? Berarti kan dibutuhkan kan sebenarnya. Nanti waktu mati, ya kode kasak kusuk ditinggali piro ya ibu ya toh? Ngomong asuransi lagi itu pasti. Bener gak? Jadi kan ini hal kebaikan. Ngapain kita harus sungkan? Waktu ngerekrut tambah lebih bagus lagi. Kamu ngasih dia bisnis. Lah kalau sebuah nanti soge dari Indonesia ya apa? Waduh, tamsyah lo, kan gitu kan? Jadi ya PDO gitu. Ya. Kamu lucu. Orang bisa lebih pede gini, broadcast, open PO, pisang goreng lu, kok lebih malah pede. Padahal kamu open PO pisang goreng pun belum tentu dibeli loh sama orang. Kok gak isi? Kok gak apa-apa? Kenapa kok kamu berlabel agent prudential, kamu mau ajak ketemu cerita polis, kok malah gengsi? Kok malah sungkan? Kan lucu loh. Jadi yang problem sebenarnya siapa? Mindset kita. Kita malah lebih pede ketika open PO, nastar setengah kilo gitu. Loh ya kan? Lebih pede. Masuk broadcast to all wabe terus nyauti. Yo aku sakilo kan nggak mungkin. Broadcast lagi 3 hari. Masuk mau nastar terus. Lah panas dalam, bener nggak mungkin. Iya loh. Tapi kan kamu nyoba lagi tuh. 2 minggu lagi ada lagi. Ya kamu coba lagi. Open PO. Oh namanya nastar. Betul kan? Lah, kenapa kok hari ini kamu prospek orang ditolak terus gak berani muncul lagi? Kenapa hari ini kamu merekrut orang ditolak terus gak berani nyoba rekrut lagi? Padahal kita lebih baik daripada nastar. Ya, kamu nastar tiba sekolah balik akhirnya gol 1 kilo. Piro sih kritik? Loh piro? Sejujurnya piro 1 kilo nastar? Wah, pura-pura. Padahal dulu open PO nastar. Bisa yuk, pura-pura gak tahu ya. Makanya dulu PO nastar aku pernah terima broadcastmu.
Saya harus kilo sih 1 kilo. 200. 90.000. Dulu mantan pemilik nastar ya. Loh coba bayar, 90.000 itu kan jualnya. Lah jualnya piro? Anggap aja lah separuhnya 50.000 loh. Lu masih diorderi 20 ya cuma 1 juta. Ya wis entek lagi. Loh coba ini sekali dapat 1 orang. Dapat berapa? Itu loh harus ada mindsetmu. Oh cari 8 susah. Coba per satu orang 1 miliar. Sungguh nih, itu duit ditumpuk 1.000 tak miliar, 1.000 tak miliar. Dapat 1 bawa pulang. Masa kamu sih bisa ngomong gak dapet? Masa sih bisa ngomong manggil kok pasti kok. Lo itu lo lihat 1.000 1 miliar, 1 miliar. Dapat 1 bawa pulang 1 miliar. Tuh pasti dapet lah. Nah itu loh yang saya katakan, kamu harus ngomong sendiri sama dirimu. Harus bisa memvisualisasikan. Ngerti ya? Hasilnya apa itu kudu divisualisasikan dulu. Itu bikin kamu semangat. Ya, jadi mulai krosoannya sih mau diinter loh. Pasti. Lo beneran dulu saya waktu di training, yang training saya zaman saya dulu ya. Dia sampai ngajari cara bikin daftar nama itu kayak gini. Contoh, saya nggak tahu namanya, cuma saya ingetnya gini, Bojoni misalnya ya. Saya cuma ingat dulu pas main Bojoni itu ono AI ini ketanya lumayan baik ketanya Suki. List nama saya itu tulisannya gini, AI-nya Koko Joni yang ketemu pas di ulang tahun. Cluenya cuma gitu aja. Tangkap ya? Pokoknya ingat sama tulis, ingat sama tulis. Kita juga pede kok, ini kebaikan kok. Sampai cuma gitu. Ya, bisa bayar ini 1 miliar. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau ditanyain? Berarti sudah agak Ya. pas mungkin ya. Ya aku 3 kilo lah. Sabar. Aku 3 kilo wis. Cara kita mau open untuk asuransi itu gimana Bu? Contoh misalnya kayak orang baru kenal atau kita teman yang lama sekali kan biasanya kan kalau mau berlangsung aku punya bisnis kan canggung gitu. Mau jualan atau mau rekrut? Lo harus pilih salah satu. Kalau kamu mau jualan, cara menjembatani masuk ke topik itu selalu dengan kalimat ngomong-ngomong kamu sekarang sudah punya berapa polis. Itu kalimat untuk menyambung. Langsung. Juga kamu kan ice breaking dulu bahas apa gitu kan. Pas mau masuk ke topik, caranya masuk itu kayak apa? Ngomong-ngomong sampai sekarang sudah punya berapa polis. Dia pasti jawab sudah punya banyak. Nah ketika dia bilang sudah punya banyak, kamu tanya berapa polis, ingat gak isinya? Dia pasti bilang gak ingat isinya. Orang kalau gak ingat isinya, pasti isinya kecil. Karena kalau gede pasti dia bangga, pasti ingat. Contoh, saya dulu sebelum jadi 35 miliar, saya gak pernah ingat tuh polis saya itu ada berapa. Loh beneran, begitu udah mulai gede, saya pasti ingat. Nah apa sih? Ketika orang mengatakan sudah punya banyak polis, tapi pas kamu tes piro, dia jawab nggak ingat, itu berarti value di polis itu bagi si pemilik nilainya kecil banget, makanya nggak diingat-ingat. Paham ya? Loh padahal kan dia ya tahu sisi beli polis, kalau mati itu UP keluar loh. Lah kalau UP-nya gede kan dia pasti dengan buangnya cerita sama anaknya. Nah ini kalau papa mati buat 100 miliar loh, betul nggak? Tapi karena belinya ala kadarnya, seenaknya dia beli, ya dia juga sungkan ngomong sama ini papa mati 200 juta, pelapor di Bangano terus juga kan gitu, misal. Nah dari situlah kamu akan bisa masuk dengan mereview polis dia, nanti diedukasi pelan-pelan. Nah itu nanti letak lanjut no, kita bisa nambah 3 jam buat training produk, kedua belajar sama dia. Ya. Tapi kalau kamu mau rekrut orang, ya sebenarnya simpel sih. Kamu tinggal tanya aja dia membuka diri nggak untuk peluang bisnis. Kalau dia ya coba didengerin. Pertemukan sama leadermu, jangan kamu yang ngomong. Belum waktunya kamu ngomong. Kalau mau merekrut harus ngajak leader. Ya, kamu cuma kenalin tok. Nah, leadermu yang ngomong. Ya. Kalau mau jualan harus training dulu sampai selesai. Jangan khusus jualan nanti. Kecepet dulu berubah jadi nastar repot. Karena presentasimu kayak nastar. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Lanjut. Nah, Pak. Halo, namaku Jenny. Aku mau tanya ini seputar
sekedar tentang kayak menawarin aja sih Bu. Karena kebetulan aku melihat salah satu masalah yang dialami sama asuransi yaitu adalah banyak kayak kayak asumsi yang bilang tidak mungkin orang yang punya asuransi itu bakal dapat lebih dari apa yang mereka bayarkan. Itu sih kalimatnya menarik bilang. Coba di flashback juga. Banyak yang berasumsi. Siapa banyak? Nasabah apa itu? Calon pembeli. Oke. Calon pembeli calon penerima polisi berarti ya. Berasumsi bahwa apa yang dibayarkan mereka, polis yang dibayarkan itu tidak mungkin. Misalnya mereka masuk rumah sakit. Ini mereka yang kamu masuk nasabah ini dirimu atau beneran kamu sudah survei ke nasabah? Sudah pernah dengan orang lain. Berapa orang yang ngomong? Cukup banyak walaupun. Ini apa kalimatnya dia? Mungkin kamu salah nangkep. Coba kalimatnya apa? Kalimatnya dia persis. Kalau kalimatnya ya. Nasabahnya ngomongnya apa? Loh, kalau misalnya yang dikasih lebih banyak daripada yang dibayar, tak ya cukup. Sebenarnya aku jawab ini gampang, nggak perlu pakai bukti ini. Sekarang saya tanya, kamu punya mobil nggak? Mobilmu apa? Avanza. Kamu pakai asuransi kan? Belum. Lagi proses. Siapa yang barusan perpanjangan asuransi mobil? Siapa yang barusan Pak? Apa? Mobilmu apa? Harga berapa Agia? Cepet lebih. Preminya berapa setahun? Lah, tuh coba mobil Ceplono jurang ditebui nggak 100 juta? Enggak lah. Loh, kamu coba di dalam nih mobil itu. Maksudku itu mau ngasih tahu, kan orang kan berpersepsi, nggak mungkin bisa dapat manfaat lebih dari premi. Nah itu tak begitu. Mobilnya 100 juta, preminya untuk asuransi mobil 2,2. Lah mobilnya yang hilang atau nyemplung jurang atau kecelakaan lebih 80% kan ditepui 100 juta. Padahal bayarnya pakai berapa? 2,2. Asuransi rumah kebakaran, berapa rumahnya? Miliaran. Itu asuransi ini. Lalu sumber kopok dapat rumah senilai itu enggak? Loh, makanya saya tadi sengaja mancing ini kamu yang ngomong atau beneran nasabah? Karena seharusnya orang paham bahwa justru asuransi itu pasti uang kecil tukar uang besar, otomatis. Justru yang tadi saya cerita, perusahaan, mobil, itu bisa ada unsur pidana. Artinya kesengajaan untuk ambil keuntungan. Tapi kalau polis asuransi jiwa sama kritikal, kamu mau nggak? Ya, contoh polis itu tadi loh, kamu bilang 35 miliar, mau nggak sengaja terus mati nanti? Ya, nggak mau dong. Asuransi jiwa sama kritikal lebih aman buat perusahaannya, tidak ada unsur momen sengaja. Betul nggak? Mosok bentar-bentar mari punya kritikal 5 miliar, kamu semua cuma arang supaya cepet kanker, nggak mungkin dong. Pasti tetap jaga kesehatan. Nah, so ini jauh lebih safety buat si kesehatannya si perusahaan ketimbang asuransi kebakaran, asuransi mobil itu lebih apa? Contohnya lah, berapa banyak di sini yang asuransinya bisa montek, langsung si mobil ditutup, ilah dibesetin, oke nggak? Lah, oke kan? Nah, motivasimu jelek dong. Saya aja pernah kok, teman saya datang ke rumah, bro, apa? Tolong bro, apa? Nutui mobilku, saya bingung kan? Gimana? Terus cukup waktu, sebesar kan? Lapo? Kamu menit terakhir kami tak klaim dong, gede nggak? Nah, kan lucu kan? Loh, saya kemarin juga ngelakuin kok. Velgnya Lexus itu kan mahal, puluhan juta kan? Saya diajari teman saya, kan velgnya berat-berat kafe, dibeset sampai ke apa ini namanya? Kayak snapboard itu apa ya namanya? Fender, nah, Fender ini dibeset-beset. Dapat velg baru saya. Nah, ya kan? Contohnya gini, nggak mau rugi, soalnya bayar asuransi berapa mending tukar velg kan? Jadi teman saya Lexus itu tiap berapa bulan mesti velg baru, dikirim velgnya. Kayak gitu. Nah, ya. Jadi itu harusnya lumrah, nggak perlu dipertanyakan. Ya. Mungkin yang kebetulan kamu dengar, nggak tahu ya, kalau aneh aja nulisnya dia. Memang insurance pasti duit cilik jadi duit ini, pasti. Ya. Ada lagi? Sudah? Oke ya. So teman-teman, pesan saya ini kan sudah saya sengaja ngadain ini di akhir tahun. Kenapa?
Anda urus aplikasi, Januari start langsung lari, Juni udah promosi jadi AD, itu maksud saya. Jadi Juni start. Ya, thank you buat semuanya, sukses selalu, selamat pagi.